Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan di Madura. Sebelumnya, pendidikan di Indonesia. Jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademis, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau berbentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Sebelum membahas pendidikan di Madura, yaitu ada istilah APK dan APM. APK, angka partisipasi kasar, adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada satu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Sedangkan APM, angka partisipasi murni, adalah proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan yang sesuai dengan usianya atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Yang pertama yaitu di Kabupaten Bangkalan. Angka partisipasi murni atau APM dan angka partisipasi kasar atau APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Bangkalan tahun 2018 sampai 2019. Dilihat pada tabel. APM pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan yang semula 95,41 menjadi 96. Sedangkan APK menunjukkan penurunan pada tahun 2018 sampai 2019 dari jumlah 110,54 menjadi sejumlah 109,25. Kemudian APM pada jenjang pendidikan SMP atau MTS pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan yang semula 73,81 menjadi 73,46. Begitu pula dengan APK menunjukkan penurunan pada tahun 2018 sampai 2019 dari jumlah 90,03 menjadi sejumlah 84,86. Kemudian APM pada jenjang pendidikan SMA atau SMK atau MA pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan yang semula 40,06 menjadi 39,92. Sedangkan APK menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 sampai 2019 dari jumlah 49,37 menjadi sejumlah 55,91. Sebelum membahas pendidikan di Madura, yaitu ada istilah APK dan APM. APK, angka partisipasi kasar,
adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada satu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Sedangkan APM, angka partisipasi murni, adalah proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan yang sesuai dengan usianya atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Yang selanjutnya adalah jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan TK di Kabupaten Bangkalan periode 2018, 2019, dan 2019 per 2020. Dapat dilihat dari tabel. Total fasilitas sekolah jenjang pendidikan TK di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang sebelumnya berjumlah 479 menjadi 497 sekolah. Kemudian jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan MI di Kabupaten Bangkalan 2018 per 2019 dan 2019 per 2020. Dapat dilihat dari tabel, total fasilitas sekolah jenjang pendidikan MI di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke tahun 2020, yang sebelumnya berjumlah 142 menjadi 143 sekolah. Kemudian jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan SD di Kabupaten Bangkalan 2018 per 2019 dan 2019 per 2020. Dapat dilihat dari tabel, total fasilitas sekolah pada jenjang SD di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang sebelumnya berjumlah 707 menjadi 709 sekolah. Kemudian yang selanjutnya, jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Bangkalan 2018 per 2019 dan 2019 per 2020. Dapat dilihat dari tabel, total fasilitas sekolah pada jenjang SMP di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke 2020 yang sebelumnya berjumlah 225 menjadi 238 sekolah. Kemudian jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan MTS di Kabupaten Bangkalan 2018 per 2019 dan 2019 per 2020. Dapat dilihat dari tabel, total fasilitas sekolah pada jenjang MTS di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke 2020 yang sebelumnya berjumlah 143 menjadi 144 sekolah. Kemudian jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan MA di Kabupaten Bangkalan 2018 per 2019 dan 2019 per 2020. Dapat dilihat dari tabel, total fasilitas sekolah pada jenjang MA di Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan pada tahun 2019 ke 2020 yang sebelumnya berjumlah 69 sekolah menjadi 67 sekolah. Selanjutnya, jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan SMK di Kabupaten Bangkalan 2018 per 2019 dan 2019 per 2020. Total fasilitas sekolah pada jenjang SMK di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke 2020 yang sebelumnya berjumlah 64 sekolah menjadi 65 sekolah. Dapat dilihat dari tabel. Kemudian, jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Bangkalan 2018 per 2019 dan 2019 per 2020. Dapat dilihat dari tabel, total fasilitas sekolah pada jenjang SMA di Kabupaten Bangkalan tidak mengalami peningkatan atau tetap pada tahun 2019 ke 2020 yang sama, yaitu berjumlah 69 sekolah.
Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan APM dan APK di Kabupaten Sampang. APM pada jenjang pendidikan SD di tahun 2009 sebesar 96,02, sedangkan APK menunjangkan angka sebesar 111,54. APM pada jenjang pendidikan SMP di tahun 2019 sebesar 69,11, sedangkan APK menunjang angka sebesar 92,66. APM pada jenjang pendidikan SMA tahun 2019 sebesar 41,35, sedangkan APK menunjang angka sebesar 62,65. Yang selanjutnya, jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2018 atau 2019 dan 2019 sampai 2020. Dapat dilihat di tabel. Total fasilitas sekolah pada jenjang TK di Kabupaten Sampang mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke tahun 2020, yang sebelumnya berjumlah 928 menjadi 926. Jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2018 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2020. Total fasilitas sekolah pada jenjang SD di Kabupaten Sampang mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke tahun 2020, yang sebelumnya berjumlah 622 menjadi 629. Jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan MI di Kabupaten Sampang pada tahun 2018 sampai 2019 dan 2019 sampai tahun 2020. Total fasilitas sekolah pada jenjang MI di Kabupaten Sampang mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke tahun 2020 menjadi 469. Jumlah fasilitas jenjang pendidikan SMP Kabupaten Sampang tahun 2018 sampai 2019 dan 2019 sampai 2020 dapat dilihat di tabel. Total fasilitas sekolah pada jenjang SMP di Kabupaten Sampang mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke tahun 2020, yang sebelumnya berjumlah 269 menjadi 279. Yang selanjutnya, jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan MTS Kabupaten Sampang tahun 2018 sampai 2019 dan 2019 sampai 2020 dapat dilihat di tabel. Total fasilitas sekolah pada jenjang MTS di Kabupaten Sampang pada tahun 2019 sampai 2020 berjumlah 222. Jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan SMA Kabupaten Sampang tahun 2018 sampai tahun 2019 dan 2019 sampai tahun 2020. Total fasilitas sekolah pada jenjang SMA di Kabupaten Sampang tidak mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke tahun 2020, yang berjumlah 80. Jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan SMK Kabupaten Sampang tahun 2018 sampai 2019 dan 2019 sampai 2020. Di sini dapat dilihat dari tabel. Total fasilitas sekolah pada jenjang SMK di Kabupaten Sampang tidak mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke tahun 2020, yang berjumlah 81. Yang selanjutnya, jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan MA di Kabupaten Sampang tahun 2018
2018 sampai 2019 dan 2019 sampai 2021 dapat dilihat dari tabel total fasilitas sekolah pada jenjang MA di Kabupaten Sampang pada tahun 2019 sampai tahun 2020 berjumlah 88. Yang selanjutnya jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Sampang tahun 2018 sampai 2019 dan 2019 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari tabel total fasilitas kampus pada jenjang perguruan tinggi di Kabupaten Sampang mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang sebelumnya berjumlah 6 menjadi 8 kampus. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, saya Isminur Aziza akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai Kabupaten Sumeneb. Jadi tentang APM, APK dan jumlah fasilitas sekolah yang tersedia di Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk APM atau angka partisipasi murni sendiri dan angka partisipasi kasar atau APK di Kabupaten Sumeneb, di situ bisa kita lihat bahwa APM pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan yang semula jumlahnya 98,56 menjadi 98,85. Yang kemudian APK-nya di situ juga menunjukkan penurunan pada tahun 2018-2019 dari jumlah 110 menjadi 110,42 menjadi sejumlah 108,29. Kemudian APM pada jenjang pendidikan SMP atau MTS pada tahun 2018 ke 2019 di situ mengalami penurunan yang semula 84,90 menjadi 84,84. Sedangkan APK di situ menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 ke 2019 yakni dari jumlah 92,37 menjadi 93,55. Kemudian di situ ada APM pada jenjang pendidikan SMA, SMK atau MA pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang semula 65,65 menjadi 65,10. Dan begitupun dengan APK, di situ menunjukkan bahwa penurunan pada tahun 2018 ke 2019 itu dari jumlah 85,74 menjadi sejumlah 82,57. Kemudian untuk jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan SD di Kabupaten Sumeneb sendiri mengalami peningkatan nih pada tahun 2019 ke 2020 yang sebelumnya sejumlah 579 menjadi 580. Kemudian untuk jumlah fasilitas sekolah pada jenjang pendidikan MI di Kabupaten Sumeneb di sini itu tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Di sini jumlahnya tetap dari tahun 2019 ke 2020 yakni sejumlah 559. Kemudian untuk jumlah fasilitas sekolah jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sumeneb di situ mengalami peningkatan pada tahun dari 2019 ke 2020 yang sebelumnya berjumlah 179 menjadi 190 unit. Nah, untuk jumlah fasilitas pendidikan atau sekolah pada jenjang MTS di Kabupaten Sumeneb di sini itu tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Jadi jumlahnya tetap dari tahun 2019 ke 2020 yang berjumlah 334. Nah, untuk jumlah fasilitas sekolah pada jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Sumeneb di sini itu tidak mengalami peningkatan, teman-teman. Jadi pada tahun 2019 ke tahun 2020 itu jumlahnya tetap yakni sebanyak 84 unit sekolah. Nah, jumlah fasilitas sekolah pada jenjang pendidikan SMK di Kabupaten Sumeneb di sini sama juga tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Jadi jumlahnya tetap dari tahun 2019 ke tahun 2020 yakni sejumlah 66 unit sekolah. Nah, untuk jenjang pendidikan MA di Kabupaten Sumeneb itu
jumlahnya juga tetap dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu jumlahnya adalah 158. Untuk perguruan tinggi di Kabupaten Sumeneb sendiri itu berjumlah 13 dan jumlahnya tetap dari tahun 2019 ke 2020. Selanjutnya adalah untuk Kabupaten Pamekasan, teman-teman. Nah, jumlah fasilitas sekolah pada jenjang pendidikan TK di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018, 2019, dan 2019 ke 2020 adalah total fasilitas sekolah pada jenjang TK di Kabupaten Pamekasan berjumlah 334. Kemudian untuk total fasilitas sekolah pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Pamekasan di sini mengalami penurunan, teman-teman, pada tahun 2019 ke 2020 yang berjumlah semula 470 itu menjadi 472. Nah, kemudian di sini untuk total fasilitas sekolah pada jenjang pendidikan MI di Kabupaten Pamekasan tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Jadi jumlahnya itu tetap, yakni berjumlah 321 dari tahun 2019 ke 2020. Nah, untuk fasilitas sekolah pada jenjang MTS sendiri itu juga tetap pada tahun 2019 ke 2020 sejumlah 192 unit sekolah. Untuk total fasilitas sekolah pada jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan, teman-teman, dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu yang semula berjumlah 77 unit sekolah menjadi 78, meningkat 1 ya, bertambah 1. Nah, untuk total fasilitas sekolah pada jenjang pendidikan SMK di Kabupaten Pamekasan ini itu mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke 2020 yang semula berjumlah 96 ke 97. Untuk fasilitas sekolah di jenjang pendidikan MA sendiri di Pamekasan ini juga tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Jadi jumlahnya itu tetap sebanyak 108. Nah, untuk perguruan tinggi sendiri di Kabupaten Pamekasan ini itu mengalami penurunan, teman-teman. Jadi yang semula pada tahun 2018 ke 2019 yang semulanya itu 13 menjadi 12. Nah, itu tadi adalah beberapa jumlah fasilitas sekolah yang tersedia di beberapa kabupaten di Pulau Madura, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah hubungan pendidikan dengan ekonomi. Nah, apa sih peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri? Nah, pendidikan itu tidak dapat terlepas dari masalah ekonomi tentunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai kajian akademis maupun penelitian empiris di sini telah membuktikan dan bahwa pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, namun juga memiliki pengetahuan, keterampilan, serta dapat menguasai teknologi. Selain itu, juga dapat menumbuhkan suatu iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, hal tersebut itu diyakini mampu mendorong setiap warga untuk mandiri dalam berwirausaha secara adil dan sehat. Nah, dengan kata lain di sini dapat turut serta memberikan kontribusi yang aktif dalam pembangunan. Melalui produktivitasnya, di sini dapat meningkatkan pendapatan serta akhirnya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Oke, teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang fasilitas sekolah yang ada di Madura. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.